bakal bahas nih soal apa sih masyarakat adat itu kan. Jadi selama ini kan ketika teman-teman gitu kan bergabung berkegiatan di MBN gitu kan, nggak akan jauh-jauh kita bakal bahas masyarakat adat. Nah, malam ini kita bakal ulik nih, Mbak Maya nanti bakal ngasih banyak informasi, jelasin banyak hal, ngasih kita hal baru tentang apa sih masyarakat adat. Masyarakat adat itu masyarakat yang gimana? Apa bedanya sama masyarakat pada umumnya? Apakah kemudian dia tergolong masyarakat, hanya masyarakat yang kemudian menggunakan adat atau hukum tertentu atau kayak gimana, kan nanti kita bisa ulik tuh, nanti kita juga bakal tanya jawab sama Mbak Maya nih. Tapi sebelumnya mungkin untuk MBN 6 ya, kalian perkenalan dulu nih. Mbak Maya nih, silahkan perkenalan dulu May ke materi kita pada malam hari ini. Perkenalan gimana, Pak? Kenalan lah, kenalan. Udah kenalan loh kemarin. Nana gila kan beda. Oh ya. Apa aku yang kenalin? Kalau aku yang kenalin, aku tambah-tambahin. Oke. Jangan. Oke, namanya Maya Audina Pratiwi. Ya, halo, akan dipanggil Mbak Maya. Say hey dong ke Maya dong, say hey. Udah lama nggak di say hey sama cowok soalnya. Halo Kak Maya. Halo Kak Maya. Halo Kak. Halo Maya. Love you, love you, love you Maya, love you betul. Apa sih Bang Anton? Bang baju Mbak Maya ini dulu di UMY jurusan Ilmu Pemerintahan. Angkatan 2014, berarti angkatannya Nafis. Angkatannya Kafi. Oke. Jadi sekarang Mbak Maya ini lagi menempuh pendidikan S2 di UGM. Jurusan apa May kamu May? Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat UGM yang disingkat PSHT ya. PSDK loh. Iya PSDK. Menarik ya karena kebetulan nih Mbak Maya juga tesisnya bahas soal masyarakat adat. Jadi kan mungkin eksplanasi yang nantinya bakal dijelasin Mbak Maya kan bakal lebih in-depth, mendalam. Keren lah pokoknya. Oke. Mbak Maya, silahkan dikit-dikit dulu lah kita denger lah. Gimana sih Mbak Maya soal masyarakat adat, tentang tema-tema yang bakal kita bahas buat malam ini? Oh iya, terima kasih Bang Namas, selaku moderator. Cus. Bang, tapi pakai PPT nggak apa-apa kan? Boleh. Seo. Sorry. Sambil nunggu Mbak Maya nih. Selamat datang Mbak Faradila, lama sekali ya. Hai Jasmine. Itu Faradila, bukan Farah Jasmine. Oh, salah ya. Aduh, maaf banget ya Faradila. Maaf ya, udah lama. Iya, udah lama juga nggak tertukar sama Mbak Jasmine. Kangen kan ditukarin? Sehat-sehat semua. Selamat datang Mas Andi, Cuk, kangen banget, Cuk. Oke. Bisa dimulai Mbak Maya? Warna-warni sekali. Oke, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya minta maaf karena telat masuk, karena tadi ada trouble di laptop. Terus juga ya sebelum memulai, tadi aku tuh dapat info dari salah satu teman kita MBN. Itu ada keluarganya yang
positif COVID. Jadi dimohon untuk teman-teman mendoakan semoga cepat dipulihkan, semoga cepat disembuhkan keluarganya. Dan Amin. Siapa? Ah? Siapa? Oh, Mas Resti. Dia berurutan kenanya. Nah, gitu. Oke. Malam ini saya akan menyampaikan sedikit sih, tidak terlalu dalam kayaknya menguliknya, tentang siapakah masyarakat adat itu. Sebelumnya di sini juga kalau misalnya ada yang salah atau kurang, silahkan teman-teman ditambah, dan juga sama-sama kita mempelajari dan juga mencari tahu siapakah masyarakat adat ini sebenarnya. Dan tadi juga yang Mas Dama sudah sampaikan, memang materi tesis yang saya ambil itu masyarakat adat, tapi tidak dikaji secara dalam, tidak secara seperti antropolog, nggak sampai segitunya, tapi karena jurusan saya di bidang kesejahteraan, jadi melihat kebijakan khusus bagi masyarakat adat yang saya ambil itu masyarakat adat yang berada di daerah saya sendiri, itu suku Laut. Nah, sebelum sampai di sana emang sedikit mengulik masyarakat adat, tapi tidak terlalu banyak. Jadi saya mohon bantu dari teman-teman yang apabila tahu lebih dari saya. Oke, saya mulai aja. Materi malam ini yaitu masyarakat adat. Sebelum masuk ke konteks Indonesia, sedikit memberi info mengenai masyarakat adat di dunia. Masyarakat adat di dunia itu jumlahnya kurang lebih 370 juta jiwa, yaitu jumlahnya itu kurang terdapat persentasenya itu 5% dari seluruh jumlah penduduk dunia. Dan disitulah jumlah masyarakat adat, dan 370 juta ini sebenarnya belum masuk kepada hitungan masyarakat yang belum ditemukan, atau juga masyarakat lokal, masyarakat asli, bukan masyarakat adat. Hai. Dan ini adalah peta persebaran masyarakat adat di dunia, dan ini saya ambil dari, sebenarnya ini juga terdapat data yang lama dan juga ada yang sudah diperbarui. Dapat dilihat masyarakat adat itu tersebar di seluruh dunia, dari timur ke barat, dari Amerika Utara ada, Amerika Selatan juga ada, Asia Timur, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara kita. Nah, di sini tuh datanya ada yang data 2001 yang belum tidak bisa saya temukan kembali untuk data perbaru yang sekarang, yaitu seperti di Asia Selatan. Padahal kajian-kajian mengenai masyarakat adat Asia Selatan itu sangat banyak, tapi untuk perhitungan yang lebih terbaru itu saya belum menemukan. Nggak tahu kalau teman-teman ada yang menemukan. Dan di sini di Indonesia pada saat tahun 2001 itu Asia Tenggara tuh memiliki 30 juta masyarakat adat yang terdapat yang diketahui. Dan ini adalah data tahun ada gangguan. Dan ini adalah data tahun 2019, yaitu di Asia Tenggara mengalami peningkatan, bahkan hampir 2 kali lipat, yaitu sebanyak 75 juta jiwa. Next-nya, selanjutnya, yaitu apa sih masyarakat adat? Kalau misalnya pertama kali kita ngomong masyarakat adat, ke orang-orang, kamu tahu nggak masyarakat adat itu apa? Pasti ini gitu loh, yang kemungkinan keluar. Masyarakat adat itu orang-orang hidup berkelompok. Tapi kan nyatanya juga enggak. Ya, kita juga manusia, satu gang, satu jalan tuh juga hidupnya berkelompok. Jadi belum tahu itu masuk spesifikasinya atau enggak. Terus penduduk asli dari sebuah negara. Nah, itu kita juga bisa jadi ini masuk ke spesifikasinya. Selanjutnya ada orang pinggiran, orang yang hidup di hutan, gunung, kutub, utara, padang pasir, dan sebagainya. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan diskriminasi, terus masyarakat yang tertindas, masyarakat yang memiliki budaya yang benar-benar sangat berbeda dengan budaya masyarakat yang ada di lingkungannya, yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, yaitu sebelum kita masuk ke lebih kenapa orang-orang memiliki pemikiran seperti itu gitu loh. Kenapa masyarakat adat itu
digolongkan orang-orang yang diskriminasi, orang terpinggirkan, orang-orang tertindas, karena mereka melihat realita yang ada di sekitar mereka, bagaimana masyarakat adat itu ditempatkan, bagaimana masyarakat itu diperlakukan. Contohnya seperti di Bangladesh, itu ada orang Jumah namanya, suku Jumah yang berasal dari Chittagong Hill Tract, merupakan masyarakat adat yang tidak diakui pemerintah. Karena mereka tidak diakui pemerintah, oleh karena itu mereka tidak memiliki tempat. Ketika mereka menempatkan tempat aslinya mereka tergusurkan, begitu pindah ke tempat lain juga digusur oleh pemerintah sendiri karena mereka tidak diakui. Terus yang kedua ada Amazon dan Papua. Amazon dan Papua ini yaitu orang Yanomami dan juga orang Amume dan juga orang Komoro yang beridentitas asli di Papua. Ini memiliki case yang sama, yaitu mereka tergusurkan akibat pertambangan, yaitu pertambangan emas. Ya kita tahu di Papua Freeport. Dan juga ada juga kasus lain yang kita lihat di Kalimantan, Pulau Kalimantan dan juga Kepulauan Riau, dan mereka memiliki entitas yang sama bentuk masyarakat adatnya, yaitu Kalimantan ada suku Dayak, dan Kepulauan Riau itu memiliki suku Laut. Suku Dayak dan suku Laut ini sendiri, mereka tersingkir lahan mereka itu direbut ataupun digusur oleh negara malahan, yang satunya untuk kepentingan pertanian, perkebunan, dan sedangkan untuk yang suku Laut Kepulauan Riau ini, lahan mereka yaitu laut, bukan daratan, karena mereka hidup berpindah-pindah di laut, yang diambil lahannya untuk kepentingan perekonomian Indonesia, yang perekonomian yang sangat besar saat itu, yaitu Golden Triangle, yaitu dari Singapura, Malaysia, dan juga Kepulauan Riau. Oleh karena itu, mereka tergusurkan malahan juga sama seperti Bangladesh oleh pemerintahan sendiri, yang seharusnya mereka terakomodir oleh pemerintah, tapi malah tersingkirkan. Dan selanjutnya kita melihat berbagai pengertian ya dari masyarakat adat oleh produk hukum ataupun dari instansi. Nah, seperti sekarang cukup jelas kan? Oh, ketutup yang di bawahnya. Ntar kasih tahu. Yang ini yaitu pengertian masyarakat adat dari PBB. Teman-teman juga dapat membaca yang ini juga, pengertian yang diberikan oleh PBB. Masyarakat adat itu merupakan spektrum kelompok sosial yang luas, yaitu kelompok yang memiliki sebuah identitas sosial dan kultural yang dapat dibedakan dari masyarakat dominan. Dan sama seperti tadi, dapat dibedakan dari masyarakat dominan, tentunya mereka memiliki kebudayaan, keseharian, juga berbagai macam kehidupan sosial, tatanan sosial ekonomi yang benar-benar berbeda dengan kelompok dominan, seperti kelompok masyarakat pada umumnya. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yaitu warga masyarakat asli Papua di sini karena dijelaskan sesuai dengan otonomi khusus Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi dan di antara para anggotanya. Dan teman-teman dapat baca di sini. Di sini saya akan membacakan yang keputusan Presiden nomor 111 ini. Itu tentang pembinaan terhadap kelompok adat tertinggal ya, terasing, KAT. Nah, itu di situ dijelasin komunitas adat terpencil yang dikenal dengan sebutan masyarakat terasing. Malahan di sini pemerintah memberi definisi yang ini ya, yang sedikit konotasinya agak merendahkan mereka, yaitu diberikan penilaian sekelompok masyarakat asing. Di sini juga ada, saya ambil dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat hukum adat, dan juga dari AMAN, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Di sini sebenarnya banyak penjelasan tentang masyarakat adat, tapi di sini saya mengambil produk hukum dan apa namanya ini, organisasi atau lembaga yang menjelaskan masyarakat adat adalah, karena banyak produk hukum di Indonesia yang menjelaskan masyarakat adat itu bukan masyarakat adalah, tetapi masyarakat adat, masyarakat yang memenuhi kriteria, yang memenuhi unsur bla 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 bla. Jadi dijelaskan dengan ciri-ciri, belum secara definisi yang sama. Dan itu salah satu kendala kita, kendala fakta yang ada di Indonesia itu
masyarakat adat tuh belum memiliki pengertian penyeragaman. Bahkan dalam produk hukum satu dengan produk hukum yang lain juga berbeda. Ada yang menyebutkan masyarakat hukum, ada yang menyebutkan masyarakat adat, ada juga yang menyebutkan masyarakat hukum adat. Dan itu berbeda, dan juga beberapa produk hukum di sini mendefinisikan atau menjelaskan masyarakat adat itu berdasarkan karena mereka hukumnya, tatanan hukum, karena mereka menggunakan hukum adat, padahal tidak hanya sebatas hukum yang mereka terapkan. Selanjutnya, nah yang di sini itu ada perbedaan masyarakat adat dan non-masyarakat adat. Ini konteksnya di Indonesia, karena di Indonesia itu memiliki suku bangsa yang sangat banyak, dan kita juga berpikir mana perbedaan mana yang suku, mana yang masyarakat adat. Di sini saya kutip dari IWGIA, itu adalah kayak apa namanya, kelompok-kelompok yang meneliti tentang masyarakat adat di dunia. Yaitu mereka membagi ada dua, yaitu masyarakat adat dalam artian sebenarnya, dan yang kedua masyarakat adat yang bentukan baru. Masyarakat adat dalam artian sebenarnya tuh yang sebagaimana yang kita tahu, tadi sebenarnya masyarakat adat yang sebenarnya itu lebih diambil dari pengertian masyarakat adat yang dari aman tadi. Maaf tadi kepotong, nanti saya akan sampaikan, yaitu di sana itu masyarakat kelompok adat yang bentukan sebenarnya, dan juga dalam artian sebenarnya ini masyarakat adat yang memiliki adat istiadat sendiri, memiliki adat hukum adat sendiri, memiliki keunikan sendiri, sistem ekonomi, sosial, politik, semuanya itu sendiri. Dan itu adalah yang sebenarnya. Dan masyarakat adat bentukan baru itu contohnya seperti misalnya Kalimantan. Kalimantan itu kan penduduk aslinya itu, lokalnya itu Dayak dan Melayu. Nah, kemudian itu mereka udah lama tinggal di sana, terus mereka terpinggirkan sama pendatang. Terus datang orang Cina, orang Cina, dan juga ada Sunda, ada juga Bugis, Batak, dan segalanya. Mereka terpinggirkan, dan orang-orang yang kembali menempatkan daerah tersebut adalah orang yang disebutkan dengan masyarakat adat bentukan baru. Kenapa masih disebutkan masyarakat adat? Karena kemungkinan ketika mereka ditempatkan kembali ke daerah mereka, orang Jawa di Jawa, orang Cina di Tiongkok, orang Bugis di Sulawesi, mereka tetap masyarakat adat tetapi di daerah sebelumnya. Begitu penjelasan, tetap tidak di daerah yang bentukan baru. Selanjutnya, masih dalam dalam buku yang sama, itu ciri-ciri masyarakat adat, syarat yang hakiki diakui sebagai masyarakat adat, yaitu mereka memiliki struktur ekonomi dan sosial sendiri. Di sini nggak hanya ekonomi sama sosial ya, ada juga struktur politik, juga bahkan pendidikan, bahasa, budaya. Mereka tuh memiliki mereka memiliki ciri khas sendiri, mereka memiliki perbedaan dari kelompok umumnya. Terus yang kedua itu masih menjalankan dan melaksanakan adat istiadat dan hukum adatnya. Nah, di sini perbedaan, di sini sebenarnya diberi kasus kenapa mereka menegaskan masih menjalankan dan melaksanakan adat istiadat dan hukumnya. Karena beberapa kasus masyarakat adat itu hari ini bisa dikatakan masyarakat adat, tapi besok keterangan sebagai masyarakat itu udah dicabut, dan mereka sudah tidak menjadi masyarakat adat lagi. Karena mereka tidak dapat atau tidak lagi bisa atau tidak lagi menjalankan adat istiadatnya dalam penelitian yang dilakukan oleh IWGIA ini. Dan juga seperti contohnya juga karena dalam satu daerah itu yang menghuni daerah itu ada sekelompok masyarakat, dan mereka terbiasa melakukan ritual, terbiasa melakukan budaya mereka, menjalankan sistem perekonomian dan pendidikannya. Tapi ketika mereka mendapatkan hak kemerdekaan daerah tersebut, mereka dinyatakan ketika mereka mendapat hak kemerdekaan tersebut tidak lagi menjalankan berbagai adat istiadat itu karena terbentur terbentur dari modernisasi atau aspek westernisasi dari luar, sehingga mereka hilang, tidak menjalankan adat istiadat tersebut.
Nah, di sana juga mereka tidak lagi dikategorikan masyarakat adat. Nah, di sini selanjutnya hak-hak masyarakat adat. Ini yang di sini saya ambil ada dari beberapa tulisan kajian dan juga itu dari konvensi ILO 169 dan juga dari deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat. Nah, di sini tuh dapat dilihat deklarasi PBB tentang hak masyarakat itu disahkan pada tahun 2007 dan itu memiliki pasalnya sangat banyak, jadi nggak saya tulis di sini. Salah satunya di situ ada ya hak atas wilayah, yaitu untuk hak memiliki, menggunakan dan mengendalikan tanah sumber daya mereka sendiri, yaitu hak atas free, prior, dan informed consent, itu seperti hak untuk menerima atau menolak perusahaan atau tanah itu digunakan untuk perusahaan atau pemerintah, hak penguasaan hutan adat, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk membagikan identitas dan ciri khas mereka yang berbeda, dan juga satu lagi sebenarnya ada yang paling penting tapi masih banyak terjadi di Indonesia konteksnya, yaitu nggak Indonesia aja sih, seluruh dunia dari dulu sampai sekarang, yaitu tentang masyarakat tidak dapat dipaksa pindah dari tanah atau wilayah adat mereka. Jelas di sini sudah disampaikan, itu adalah salah satu hak dari masyarakat adat, tetapi masih sangat sering terjadi sampai sekarang. Terus di sini itu lanjut dari yang tadi, yaitu mengenai ini data, sebenarnya data dunia sih, mengenai tanah tadi, mengenai hak-hak wilayah dan juga hutan adat mereka. Kita dapat lihat di sini hutan adat itu sebesar 12% dan sama dengan wilayah lahan yang dimiliki oleh individu pribadi ataupun perusahaan. Dan 2% yang sangat kecil itu adalah tanah yang benar-benar diakui oleh pemerintah. Itu merupakan tanah milik masyarakat adat. Dan sisanya 68% adalah tanah yang dikelola oleh pemerintah. Padahal dapat dilihat dari kajian-kajian studi, saya nggak cantumin di sini, kajian-kajian studi yang udah ada, kelompok yang paling jago, paling hebat dalam mengelola urusan hutan, ekosistem, konservasi itu adalah masyarakat adat. Dan di sini sebagian besar yang diambil pemerintah, nggak tahu sih jadinya seperti apa. Dan selanjutnya itu ini kayaknya udah mau terakhir ya. Ini sedikit sih. Nanti kita lebih diskusi bersama. Ini beberapa fakta tentang masyarakat adat. Beberapa juga seperti fun fact-nya sih. Hal yang unik itu yang harus diketahui dari masyarakat adat. Yaitu pertama, masyarakat adat itu memiliki karakteristik dari yang berbeda dengan karakteristik suku bangsanya. Seperti contoh kayak tadi yang saya bilang, suku laut. Suku laut itu suku bangsanya dari rumpun Melayu tua. Dan kalau kita lihat dari suku bangsa, Melayu itu identik dengan Islam, identik dengan kerajaan, identik dengan tatanan yang rapi, tetapi tidak berbeda dengan masyarakat orang suku laut, yaitu mereka masih memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, dan juga hidupnya juga tidak terlalu tersistem atau tidak terlalu tertata dengan baik gitu. Mereka memiliki sistem sendiri. Dan juga yang kedua yaitu masyarakat adat itu ketika menyebutkan identitas dirinya nggak pernah menyebutkan suku bangsanya. Seperti misalnya suku Baduy nggak pernah disebut aku orang Sunda, tidak, tapi mereka langsung menyebutnya aku orang Baduy. Dan seperti juga suku laut disebut kamu orang Melayu, tidak, saya orang Melayu. Tidak, saya orang laut. Dan juga seperti suku-suku kebanyakan adat Dayak, banyak yang tidak menyebutkan mereka tuh dari suku bangsa Dayak, tapi mereka langsung menyebut detail lahirnya mereka itu dari mana. Selanjutnya itu seperti yang sudah di awal tadi disampaikan, masyarakat adat itu hanya berjumlah 5% dari seluruh penduduk dunia, tetapi kontribusi mereka terhadap iklim, terhadap alam, terhadap kawasan lingkungan sekitar mereka itu sebanyak 80%. Dan ini saya juga ngambil dari
dari penelitian, tidak mengambil dari web-web sembarangan. Terus selanjutnya itu cara pengelolaan konservasi tatanan masyarakat adat. Oh ya, nanti mungkin bisa dikoreksi sama ada Mas Tito kan di sini, mungkin BKSDA dalam mengelola lingkungan. Nah, di sini juga disampaikan dalam penelitian tersebut pengelolaan hutan, konservasi hutan. Sebenarnya yang sangat efektif dan berkelanjutan itu diambil dari masyarakat adat, dicontoh dari kebiasaan mereka, dan kemudian diterapkan ke kehidupan sekarang. Dan karena mereka memiliki yang dampak besar dalam menjaga hutan, mereka juga memiliki kontribusi sangat besar dalam mengontrol iklim bumi, terus juga perlindungan keanekaragaman hayati yang terbaik di dunia. Karena apa? Karena sebagian besar masyarakat adat dan juga beberapa suku lokal di sana dalam melindungi keanekaragaman hayati dan juga hutan, mereka sampai mengorbankan nyawa dan juga wilayah dan juga kelompok mereka sendiri. Karena itu cantuman terbaik itu diberikan kepada mereka. Nah, ini barusan dan ini juga saya dapatkan di web Aman, itu mengenai pernyataan dari seorang guru besar UGM, itu Ibu Maria Sumarjono, itu menyampaikan masyarakat adat itu sudah ada sebelum Indonesia ada dan sudah diakui, dihormati keberadaannya dan juga hak-haknya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa pasal sudah menjelaskan, sudah menuliskan masyarakat adat di sana. Tapi semua itu sudah ada, yang belum ada itu hanya di administrasi oleh pemerintah, dan itu masih masuk dalam rancangan undang-undang, belum sampai sekarang disahkan mengenai RUU Masyarakat Adat. Lebih kurang seperti itu. Nanti kurang dan lebihnya kita berdiskusi bersama, karena di sini juga ada yang lebih paham, saya kira. Untuk teman-teman, apakah ini sudah jelas atau belum jelas, atau mungkin kita perlu gali lebih dalam. Dan juga ini pesan sih dari sesepuh, kalau bisa MBN 6 menanyakan, dan juga kita sharing bersama gitu. Itu Bang Damas, silakan. Oke, terima kasih Maya. Banyak ya informasinya, padahal Maya udah coba untuk mendetilkan, tapi ternyata emang cakupan materinya luas banget ya kalau bahas soal masyarakat adat, terutama menarik ya, apalagi kalau Maya tadi bahas soal dari beberapa perspektif ya, kayak PBB jelasin soal masyarakat adat itu gimana. Kemudian itu kan LSM ya, LSM internasional. Terus ada juga perspektif dari pemerintah itu sendiri untuk menggambarkan perspektif masyarakat adat tuh masyarakat yang kayak gimana. Ternyata pemerintah juga sebenarnya udah punya sendiri, meskipun beda ya, pandangannya beda. Ternyata kalau kita lihat kan spektrumnya banyak gitu kan. Nah, tinggal nanti MBN itu mau ngolah dengan cara gimana gitu. Sambil diskusi lah nanti, siapa yang mau tanya, langsung saja open mic. Saya ntar di sela aja, di sela. Kalau mau tanya, silakan tanya. MBN 6 nih, terutama kan. Karena bicara MBN ya nggak akan jauh-jauh itu kan, untuk bicara masyarakat adat. Terutama kan nantinya kan kita juga akan banyak bersinggungan dengan isu itu. Terutama kan banyak banget nih isu-isu topik terkini kan, kayak bencana yang terjadi di Kalimantan. Itu kan pertanyaannya kan, kalau anak MBN itu kan harusnya terus gimana masyarakat adat yang ada di sana. Terus gimana untuk masalah deforestasi yang udah akhir-akhir ini sama pemerintah kan lagi hobi itu deforestasi dengan lahirnya undang-undang yang barusan aja disahkan. Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng tuh isu-isu terkait masyarakat adat. Cuman aku dulu pengen tanya sekalian buka sesi diskusi. Kan diskusi kan? Kan diskusi nih. Diskusi Jadi, bareng. iya, aku dulu kalau
dengan tadi ya pemaparan yang udah dijelaskan sama Mbak Maya ya terkait pandangan soal masyarakat adat. Benar sih tadi Maya bilang ya, yang kayak kok pemerintah terlihat menggambarkan masyarakat adat itu layaknya objek. Jadi sebenarnya pemerintah tuh benar-benar mengenal masyarakat adat nggak sih dengan pemaparan semacam itu kan yang dijelaskan. Nah, kalau menurut Maya nih, gimana sih kemudian masyarakat adat itu dipandang dari sudut pandang pemerintahan gitu? Apakah kemudian masyarakat adat itu dianggap sebagai beban atau kemudian masyarakat adat itu terus dianggap sebagai ini sebuah entitas masyarakat yang pada dasarnya bisa dirubah untuk menjadi bentuk masyarakat yang lain. Mungkin bagi pemerintah yang dalam tanda kutip kooperatif gitu. Atau gimana nih, Mai? Oke. Bang ini langsung dijawab atau gimana? Kita ngumpulin. Iya, nggak Langsung apa-apa. aja. Biar kita mantik pertanyaan yang lain. Oh ya, kasih Bang Mas. Oh ya teman-teman, ini sih pertanyaan juga kayak nggak hanya menjurus ke saya. Kita sama-sama bisa memberi pendapat dan juga kebetulan apa yang ditanyakan Mas Damas itu juga menjadi kajian dalam tugas akhir. Nah, di sini pertama sebelum menjawab, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat itu memiliki cara dan penanganan yang berbeda-beda. Contohnya baru-baru ini berita di Amazon, dataran rendah Amerika itu mereka pemerintahnya tuh sangat memiliki concern sih di masyarakat adat dan memiliki satu lembaga di bawah pemerintah langsung dalam menangani suku Indian bersama dengan WWF. Itu mereka memberikan drone kepada masyarakat Indian di Amazon itu untuk caranya untuk memantau lahan mereka karena mengingat kebakaran hutan yang untuk meminimalisir kebakaran hutan yang besar kemarin terakhir terjadi. Nah, seperti itu kita dapat lihat pemerintah memang kooperatifnya sama masyarakat adat dan juga kalau di daerah dan juga di Indonesia, saya tidak tahu juga di suku mana juga bagaimana perlakuan oleh pemerintah, khususnya yang tempat penelitian yang saya lakukan itu masih bersangkutan dengan suku laut, itu berada di Kabupaten Bintan, bagian Bintan Utara, Kepulauan Riau. Itu saya nggak mau menjudge, cuman dari beberapa temuan lapangan, karena ini penelitian juga masih sangat dikit, beberapa temuan lapangan dan juga beberapa penelitian yang sudah dilakukan, masyarakat adat itu sedikit dianggap beban karena sebelumnya masyarakat suku laut ini yang di Kepulauan Riau mereka tuh hidupnya di laut mengembara dari satu laut ke laut lain, tidak seperti masyarakat adat yang nomaden di daratan, mereka juga berpindah dari satu titik tanah ke titik tanah lain. Nah, mereka itu karena Kepulauan Riau itu berada di strategis letaknya antara Singapura, Malaysia, dan itu jalur perdagangan yang sangat besar, mereka ditertibkan. Karena itu merepotkan. Mereka ditertibkan agar tidak mengganggu jalannya perekonomian. Karena pada masa awal itu, pada masa Orde Baru, itu pembangunan sangat digencar. Dan pertama itu masuk perusahaan besar internasional itu ada di Kepulauan Riau, dan juga masuk perencanaan kerjasama yang besar antara Singapura dengan Indonesia juga ada di Kepulauan Riau. Mereka ditertibkan, mereka dirumahkan. Mereka dirumahkan melalui program pemukiman baru itu pada tahun 80-an. Dan di sana juga kita dapat melihat mereka dianggap repot, mending kamu diam di sini, kamu dimukimkan, tapi ujung-ujungnya karena juga kenapa juga dibilang itu memiliki dampak yang buruk kepada mereka, karena pada akhirnya malah menciptakan kekerasan bagi mereka, karena mereka tidak terbiasa dengan daratan, dipaksa untuk ke daratan, itu sih Mas. Jadi pemerintah juga sebenarnya pengen menangani yang benar, tapi itu tidak tepat, tidak memberikan jalan keluar yang sesuai dengan identitas mereka. Mereka memiliki, seperti itu dari kita jadi baca bersama, mereka tuh memiliki identitas, mereka memiliki kaitan yang sangat berbeda satu sama lain. Karena itu sih, dan juga pemerintah harus memiliki juga identitas sendiri dalam menyelesaikan masyarakat adat yang berada di lingkungannya masing-masing. Gitu, Mas. Menarik sih ya. Jadi yang lain ada? Ada yang lain lagi? Mas. Ayolah. Silakan, gas.
eh, kan pas materi tentang masyarakat adat, terus dari mungkin keresahan Anda atau pertanyaan yang terputar di kepala anak-anak MBN 6 sendiri juga masih yang paling besar itu tentang masyarakat adat yang dipandang oleh MBN, masyarakat adat. Masyarakat adat, MBN memandang masyarakat adat itu masyarakat adat yang gimana? Soalnya tadi kan pas materi itu ada salah satunya disinggung masyarakat adat yang jikalau sudah tersentuh teknologi itu, maka otomatis dia bukan masyarakat adat lagi. Dan MBN 6 nih, kita bingungnya masyarakat adat untuk MBN sendiri itu apa? Lihat masyarakat adat. MBN melihat masyarakat adat itu seperti apa? Seperti ini loh, makanya kita ambil di Pokoda sebagai masyarakat adat. Di sana untuk KKN, kita ambil Lubang. Makanya kita masih bingung indikator untuk menentukan itu dari kakak. Mungkin penjelasannya bisa gitu. Oke, sip ya. Sebenarnya menarik ya. Jadi gimana sih MBN memandang masyarakat adat ya? Jadi sejauh ini tuh gimana sih MBN kemudian menilai masyarakat adat itu yang kayak gimana? Secara ideal masyarakat adat itu harusnya atau semestinya itu mendapatkan perlakuan semacam apa? Itu gimana? Mungkin silahkan bisa dijawab. Terutama nih yang MBN yang udah sepuh nih, kan? Untuk ngasih sharing juga kan, jadi pandangannya bisa sama nih antara angkatan kan. Itu maksudnya untuk MBN tua lah yang udah 4 ke atas gitu, 5-4 ke atas. Karena saya moderator berarti aku kan terbebas dari pertanyaan itu kan. Aku yang lempar, iyalah. Aku yang lempar. Nah, boleh siapa dulu nih? Yo, yang lain dulu. Cowok single, buka mic-mu. Oke. Nah, masuk mah udah open mic. Kasih ini teman-teman lain ada yang nyoba jawab apa enggak? Kalau dimatiin lagi. Halo? Dengar ya? Halo? Dengar nggak? Dengar. Mas. Dengar. Iya, Mas. Itu coba teman-teman yang lain coba jawab dulu. Ntar kalau misalnya ada koreksi. Tapi coba jawab dulu. Kayak Mbak Faradila. Ini ada Sandi juga nih. Terus ada siapa aja nih? Aku belum scroll ke belakang. Banget. Dan mereka. Oh, ada Umi. Ada April. Ramai loh MBN 2 kali ini. Selamat datang Mbak April, Mas Rory. Mbak Umi juga ya. Iya, semuanya kan udah pada Halo. Materi masyarakat adat udah dapat semua. Makanya mestinya udah bisa jawab. Ayo. Umi nih. Mas Maya mau jawab dong? Nah, boleh, Mas. Dia moderator kan. Yang seperti apa sih masyarakat adat yang dipandang oleh MBN? Saya sendiri tertarik untuk lebih tahu tentang masyarakat adat itu gara-gara di MBN ini. Di MBN. Ngeplos. Banyak yang didapat di sini juga. Dan juga kalau mau melihat pembagian, karena juga MBN untuk mengkaji apa itu masyarakat adat sih, kalau secara kelompok kayak gini ya, itu juga masih jarang dibilangnya. Jadi, kalau misalnya kita mau melihat bagaimana pengelompokan masyarakat adat itu, sebenarnya di Aman itu ada, di websitenya juga ada dikelompokkan bagaimana melihat kriteria dari masyarakat adat itu ada yang dikelompokkan seperti masyarakat adat itu seperti pertapa bumi, mereka yang masih benar-benar kayak pertapa di goa yang nggak bisa nerima dari luar, pokoknya itu jalan mereka jangan orang luar ketika misalnya orang dampak luar masuk ke dalam, aduh ini bahaya untuk kita, itu yang pertama. Yang kedua juga ada yang masyarakat adat yang sudah bisa bekerja sama, yang sudah mulai terbuka sama lingkungan luar, tetapi masih memiliki batasan yang sangat
kuat karena mereka keterbukaannya mungkin karena sekedar seperti kalian boleh berkunjung ke sini. Yang kedua mungkin seperti terbukanya karena listrik udah boleh masuk ke sini. Selebihnya tidak, mereka masih dengan ideologi mereka sendiri, masih dengan sistem nilai mereka sendiri. Dan juga ada yang ketiga, ini seingat saya juga karena tadi baca sekilas, yang ketiga itu ada masyarakat adat yang udah misalnya benar-benar terbuka, tapi tidak meninggalkan adat istiadat dan hukum adat mereka. Mereka udah nerima teknologi, listrik, juga yang terpenting mereka masih menjalankan hukum, mereka masih ada hukum adat di sini, dan mereka juga masih memiliki ritual-ritual yang dijalankan. Selebihnya, oke, boleh, orang luar boleh masuk, dan itu kebanyakan ditemukan masyarakat adat di perkotaan. Dan yang terakhir itu adalah masyarakat adat yang udah hilang adat istiadatnya, udah hilang dalam artian karena dampak penjajahan, kolonialisme. Itu seperti Betawi, dan juga itu kan udah mulai terpinggirkan, udah hilang, benar-benar hilang, tinggal sepihan-sepihan aja gitu. Nah, itu kelompokannya. Dan saya rasa di MBN ini mereka mencakup yang ketiga, karena untuk memasuki kelompok yang pertama itu juga karena sangat terbatas, mereka belum tentu mau menerima subjek dari luar kelompok mereka. Dan juga yang kedua itu kita bisa masuk tapi tidak bisa mengendalikan secara penuh karena mereka masih memiliki sistem yang sangat kuat, karena mereka hanya menerima apa-apa yang benar-benar hak secara masyarakat Indonesia secara umum, listrik, air, hanya seperti itu. Sedangkan ketiga ini ya kita bisa merubah, setidaknya memperbaiki sistem ekonomi mereka biar tidak merubah, sedikit mengembangkan apa yang mereka punya, sedikit mengembangkan apa yang telah mereka jalankan. Itu sih pandangan dari saya, tapi silahkan yang lain. Itu, Bang. Makasih, Mai. Menarik. Pandangan lain nih, biar nggak cuma dari Maya aja nih. Kan. Ayo dong, MBN tua-tua nih. Yang lama nggak bersuara nih, Iqbal nih. Terus Umi, April nih. April lama Mana banget tahu kan? Nanti nggak? abis ini kita dapat ini kan, dapat satu untuk ADRT-nya lebih jelas. Mas MBN melihat ini nah gitu, jelas. Diingatkan kembali oleh Maya. Ayo April, Umi, Rory. Kan terlalu lama berada di pedalaman. Halo Mas Damas. Halo. Dan teman-teman semua. Mas April. Halo Mas Damas. Nyimak dulu ya. Kan baru masuk banget, serius. Halo, Hai Mas teman-teman Damas. MBN 6 ya. Halo teman-teman, salam kenal. Benar. Halo. Satu-satu nih. Mau April dulu apa Sandi dulu nih? Sandi ya? Sandi dulu. Sandi. Akan Mas Sandi. Nama saya Semanggi, Mas, bukan Sandi. Oke, Semanggi. Ya, siap. Itu pertama. Saya memandang gini, tadi menarik topik 3 pembahasan tentang bagaimana MBN coba mengklasifikasi bentuk dari model pemberdayaan dan model dari masyarakat adat gitu. Kira-kira tadi materi yang disampaikan oleh pembicara sangat luas ya, cakupannya gitu. Itu juga di inquiry Komnas HAM juga ada kalau saya cermati di situ di tahun 2019 yang memberikan definisi yang jauh sesuai dengan hari ini negara hari ini memandang, bahwa di dalamnya yaitu ada masih, kalau saya melihatnya ya, karena ini tadi diminta dari pandangan gitu ya, saya tertarik jadinya, jadi masih melekat gitu satu konsepsi antroposentris gitu di dalam bentuk pembangunan dari masyarakat adat sendiri. Karena kenapa bisa saya katakan begitu gitu, kita mau pakai definisi masyarakat adat sesuai dengan inherentnya mereka gitu, atau kita mau pakai definisi masyarakat adat menurut eksternalitas atau cara pandang negara tadi yang sudah disebutkan sama pembicara. Ya jelasnya pendekatannya antroposentris gitu. Bagaimana mereka dikucilkan dan lain sebagainya dengan kita bisa melihat Merauke Integrated Food and Energy State proyek itu yang kemudian dibuka lagi padahal itu udah industri gagal. Kemudian banyak tadi disinggung tentang masyarakat adat di Dayak gitu, tentang sekarang MIFE juga mau dibangun lagi, tapi bukan bentuk namanya bukan MIFE ya, tapi food estate seperti itu yang dibangun di Kalimantan. Nah, saya mengartikannya gini. Jadi kalau masyarakat adat yang dibilang itu pendekatannya lebih kena kepada bagaimana Murai Bosin itu mendefinisikan. Jadi
etika lingkungan sebenarnya yang dikaitkan. Karena tadi saya juga nyimak dari awal gitu, konklusinya adalah masyarakat adat itu selalu merawat alam dengan epistem lokal gitu. Jadi kalau diklasifikasikan apakah kita ketiga gitu. Maksudnya bukan saya kurang sepakat, tetapi apakah dengan pendekatan seperti itu developmentalisme misalkan atau ada yang konsep lebih mendekati lagi gitu, misalkan green economic gitu. Itu masih sangat berbau ini antara pertentangan yang hari ini sangat didebatkan itu antara antroposentrisme dan biosentrisme. Kira-kira kan begitu. Yang paling mendekati lagi adalah kalau kita lebih dalam gitu membahas masalah bagaimana masyarakat adat bekerja sesuai dengan yang disebutkan tadi, yaitu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu basic strukturnya ya pastinya gitu. Itu mereka masih menggunakan epistem lokal mereka gitu. Itu dengan metodenya masing-masing gitu. Kalau epistem lokal ini dibilang tidak memenuhi prasyarat ilmu pengetahuan, nah itu cukup dijabarkan oleh Andrew Robinson saya kira. Karena salah satu sifat dari ilmu pengetahuan adalah universal gitu. Artinya menyeluruh. Sementara tadi disebutkan sudah gitu sama pembicara bahwa masyarakat adatnya memang sifatnya teritorial gitu. Ya sudah pasti gitu. Keadaan mereka yang membentuk kesadaran mereka kan seperti itu. Jadi epistem lokal tetap dipertahankan gitu. Bukti-bukti nyatanya masih banyak gitu. Kayak yang tadi disebutkan di Brazil gitu. Nah, dengan contoh komparisi itu, apakah dengan pendekatan developmentalisme yang di belakangnya itu ada masih kental sekali dengan antroposentris, saya kira kita bisa lihat di naskah MP3EI gitu. Atau juga kita bisa melihatnya di program RAPS gitu, karena masyarakat adat itu selalu tergantung dengan tanah gitu. Bagaimana tanah itu dianggap nilai spiritual dan sebagainya gitu. RAPS, Reforma Agraria Perhutanan Sosial itu punyanya Jokowi gitu. Kita lihat yang harus diprioritaskan hari ini misalkan seperti ini. Siapa yang menguasai tanah paling luas gitu? Karena UPA dia mengatakan bahwa tanah itu mempunyai fungsi sosial bukan hanya sekedar fungsi ekonomi gitu. Itu dia mengatakan, tadi saya tertarik sama pendapatnya Prof. Maria tadi karena beberapa sempat ngikuti diskusinya gitu dengan beliau. Dia bilang seperti ini, semangat dari reforma agraria bukanlah redistribusi tanah gitu. Ya memang benar esensinya redistribusi tanah, tapi bukan dengan sertifikasi karena itu orientasinya adalah bank tanah gitu. Yang ketika masyarakat adat punya sertifikat untuk kepentingan survive-nya dia gitu. Kebetulan saya menemukan fenomena itu gitu di beberapa tempat di Jawa Timur, di Jawa Tengah juga ada gitu. Itu mereka menggadaikan itu gitu. Dan tanah prioritasnya hari ini adalah cuma 9 toranya, target objek reforma agrarianya itu cuma 9 juta hektar gitu. Sementara kepemilikan tanah dari tuan tanah paling besar hari ini di negara ini gitu. Tuan tanah tipe 4-nya yaitu apa yang difasilitasi negara ya, jelasnya difasilitasi negara dengan kaki tangannya gitu. Kaki tangannya apa yang melalui perhutani dan lain sebagainya. Kita bisa melihat kriminalisasi yang baru-baru saja terjadi di Kalimantan, terus konflik Blandong yang ada di Jawa Tengah gitu. Kita bisa lihat konfliknya petani di sekitar ladangnya hutannya perhutani kayak gitu. Nah, saya kira itu makanya titik temunya saya ngira bahwa epistem lokal itu harus dipertahankan gitu. Selagi epistem lokal itu dipertahankan, saya rasa itu tidak akan merubah struktur sosial gitu. Makanya untuk MBN metode pengabdiannya saya lebih sepakat kepada bagaimana Vandana Shiva yang menjelaskan itu tentang ekologi sosialis gitu. Vandana Shiva itu atau tidak-tidaknya Karen J. Warren gitu. Mungkin itu pendapat saya pribadi ya. Itu karena sifatnya pribadi makanya silahkan dikritik gitu. Kawan-kawan kalau ingin mengkritik gitu saya. Itu terima kasih moderat. Menarik ya, banyak banget yang bisa dikaji ya. Banyak banget dari pandangan soal inherent atau eksternal untuk melihat atau untuk memberikan sudut pandang mengenai masyarakat adat, soal etika lingkungan, kemudian apakah akulturasi dengan green politics itu mampu memberikan mampu menjadi jembatan atau justru malah jadi eksploitatif gitu kan.
terus gimana reforma agraria itu, kemudian menentang soal manifestasi tanah. Banyak sih. Tapi itu menarik ya pandangan-pandangannya. Kita pengen dengar dulu dong dari yang lain, nanti kita bakal up lagi nih apa-apa aja yang nanti udah disampaikan sama yang tua-tua nih. Pertama kan, pokoknya malam ini kan kita berusaha biar MBN 6 itu benar-benar sampai muntah-muntah gitu kan, dijejelin soal pandangan MBN tentang masyarakat adat. Oke. Makasih banyak Bung Semanggi. Oke. Kembali kasih. Ada lagi nih. Umi mau ngomong itu. Umi boleh, karena tadi sempat ngechat di grup ya, pertanyaannya mantap gitu kan, berarti Umi udah siap untuk menerkam. Silakan Mbak Umi. Subhanallah. Mungkin sebelumnya baru bergabung. Kok sinyalnya jelek, Mi? Halo, Mi? Mas Damas. Nah. Yuk. Ini saya nih. Iya. Yuk, bisa yuk. Oh ya, tak lanjutin. Tapi tadi kedengeran suaranya yang terakhir. Enggak. Diulang lagi, Mi. Soalnya nggak ada headset soalnya. Oke. Silakan Mbak Umi. Jadi maaf juga baru bergabung, tapi tadi saya dengar sih yang pertanyaan terakhir itu pertanyaan mantap ya. Bagaimana MBN memandang masyarakat adat? Tadi jawaban Sandi, saya baru dengar yang dari Sandi. Itu sangat menarik ya. Dia melihat dari segi sosial, dari analisis kritis gitu ya. Tapi mungkin saya mau menambahkan dari segi Mi, kameranya di-off-in aja. Mungkin berat ini sinyalnya. Biar pakai suara aja. Kedengeran nggak sih? Kalau bagi diriku sendiri ya, ini mungkin lebih ke refleksi ya. Masyarakat adat itu ya masyarakat sama seperti kita gitu loh. Sama seperti kita. Yang harusnya juga tapi kenyataannya yang banyak secara kekuatan sumber daya apapun itu yang mereka miliki itu tidak bisa melindungi mereka sendiri gitu loh. Dimana misalnya ya tanah kayak kita Halo, Umi. Nah, ya, di off aja dulu videonya. Pakai mic aja, biar gak berat. gitu ya. Nah, sementara masyarakat adat itu nggak punya kekuatan gitu loh untuk mereka bertahan dengan sistem komunalnya, di mana mereka tinggal biasanya, di mana mereka sangat dekat sekali dengan alam gitu ya. Dan menurutku sih, aku bingung mau ngomong apa ya. Menurutku sih,
Nanti mungkin bisa ditambahin lah, masuk malah terakhir. Jadi kayak yang kemarin aku banyak belajar dari Papua itu, teman-teman juga. Itu lebih ke bagaimana kita harus bersikap, itu kayaknya bagaimana kita menjembatani komunikasi dari komunikasi negara, komunikasi pemerintah ke masyarakat adat itu gitu loh. Kayak apa ya? Terus akhirnya waktu itu sama teman-teman, mungkin ini dari MBN 1 juga ya, masalah dari zaman pertama ya Mas ya. Terus akhirnya sama-sama itu bareng-bareng mengusahakan untuk mereka dapat identitas gitu loh. Dan dengan begitu kan mereka bisa akses jaminan sosial atau bantuan kayak gitu dari pemerintah sendiri gitu loh. Sebagai warga negara kan mereka punya hak untuk untuk ya menerima hak-hak mereka gitu loh. Terus apa lagi? Ya itu sih, masyarakat ada juga masyarakat yang sama kayak kita, tapi istilahnya jadi kayak karena sumber dayanya tuh selalu terkalahkan oleh atas nama pembangunan, atas nama modernisasi kayak gitu-gitu loh. Terus apa lagi? Intinya bagaimana memanusiakan masyarakat adat yang sesama manusia kayak gitu. Terus apa lagi? Oh iya, yang kemarin belajar banyak itu ketika di sana ternyata ini udah ngomongin pemberdayaan belum sih, Mas? Belum, Mi, belum. Oh, belum. Ya udah, mungkin itu sih. Bagaimana terima kasih. Ya, Mi, sama-sama. Oke, untuk sejauh ini tuh udah ada Mbak Maya, udah ada Mas Andi, Mbak Umi itu kan yang memberikan pemaparan pandangan. Nah, soal masyarakat adat tuh gimana nih? Banyak banget nih poinnya nih. Banyak banget. Banyak banget. Nah, sekarang gantian nih. Terutama dari MBN 6 gantian yang nanya. Gantian yang nanya. Mbak Maya selaku pemateri, pemantik boleh, atau mau ditanyakan secara umum juga boleh. Sukma, open mic gimana? Ya, jadi sebenarnya kan tadi Reza itu nanyain definisi masyarakat adat yang menurut MBN, versi MBN itu gimana? Okay. Jawabannya sudah ada tapi belum dirapatkan dan belum diputuskan. Jadi kita on progress, tapi progresnya memang stuck di situ aja ya, padahal udah 6 tahun belakangan. Dan soal masyarakat adat versi MBN sebenarnya sudah tercermin di draft rancangan ART sebagai penjelas dari anggaran dasar, ada di anggaran rumah tangga itu. Tapi kan selama ini kan belum ada semacam rapat besar itu kan, yang menentukan kepengurusan MBN besar itu gimana, kemudian pengesahan ADRT dan sebagainya itu belum dilakukan. Tapi sejauh ini proses identifikasi sebuah masyarakat itu disebut masyarakat adat atau bukan, itu yang jelas pernah kita alami ketika memutuskan untuk pindah lokasi KKN ke Batu Lubang. Nah, saat itu mulai timbul pertanyaan, oke, di Warmo udah selesai nih, di Kokoda udah selesai, kemudian kita pindah kemana lagi gitu kan. Oh, pindah, ada tawaran Batu Lubang. Nah,
ketika timbul objek batu lubang gitu kan, kita langsung ada pertanyaan, ini masyarakat adat atau bukan gitu kan. Nah, saat itu kebetulan beberapa MBN tua tuh yang udah melaksanakan KKN ya. Nah, itu rapat dengan Pak Bahtiar untuk memutuskan batu lubang itu masyarakat adat atau bukan. Nah, saat itu kita gunakan indikator-indikator atau parameter-parameter yang ada di yang disebutkan oleh PBB. Dan kebetulan tadi ada di slide-nya Mbak Maya juga. Jadi sebuah masyarakat adat itu disebut masyarakat adat ketika masyarakat itu sendiri tuh mengakui bahwa mereka itu masyarakat adat. Jadi ada pengakuan atas diri mereka sendiri bahwa mereka tuh masyarakat adat. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai sejarahnya itu gimana? Sejarahnya dulu itu gimana? Apakah pernah mengalami proses kolonialisme, ya kan? Pernah mengalami proses invasi dari struktur sosial lainnya yang akan mengkontaminasi kebudayaan asli, ya kan, dan mempengaruhi sistem sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Itu kita tanyakan. Kemudian hukum-hukum adat apakah ada? Oh, ada sasi ternyata, ya kan, di sana. Kemudian agamanya tuh masih agama lokal atau memang udah agama hasil invasi dari kebudayaan lain. Oh, ternyata sudah Nasrani, kan berarti udah ada misionaris yang masuk atau lain sebagainya. Dan kemudian seperti parameter keterikatan dengan lingkungan. Jadi kalau misalnya kita bicara masyarakat adat, pasti segalanya serba tradisional, dan serba tradisional itu artinya secara proses mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari berarti masih pakai cara-cara yang tradisional dan berkaitan erat dengan lingkungan sekitar. Oh, ternyata batu lubang masih bergantung ke hasil laut. Kayak gitu, maksudnya mereka nggak kerja di bank gitu loh, nggak kerja di perusahaan atau gimana, buka bengkel atau gimana. Ternyata mereka masih berburu, ya kan, masih melaut dan sebagainya. Dan parameter-parameter itu yang digunakan oleh teman-teman MBN tua dulu. Jadi teman MBN berapa ya? 1, 2, 3. MBN 1, 2, 3 rapat dengan Pak Bah untuk menentukan masyarakat batu lubang itu masyarakat adat atau bukan. Jadi selama ini ya masih pakai parameter yang ada di PBB sih. Mungkin jawabannya seperti itu, Reza. Bang, siap. Oke, jadi sama Mas Sukma dipadatkan ya konklusinya mengenai bagaimana sih kemudian MBN itu memandang masyarakat adat. Oke, dari MBN 6 ada pertanyaan? Ayo. Oh iya, sekalian nih mumpung rame. Jangan lupa ya, yang belum pada order kaos MBN, silahkan langsung kontak teman-teman di MBN 6. Cuma kalian semua kaya, tapi kalau nggak beli kaosnya, kan? Kapan lagi beli? Terima kan? kasih, Mas. Mantap. Pokoknya kalau bisa sih di ini aja disebutin yang belum gitu kan. Masa kita punya orang-orang tua di MBN gitu kan yang kayaknya foto profilnya udah ganti 2 hari sekali gitu kan, updatean Instagramnya, makannya yang dipanggang-panggang gitu, cuman ngeluarin buat kaos MBN gitu, masa nggak mau kan. Yang mau pesan, kakaknya boleh WA nomor kontak dia yang ada di chat. Terima kasih. Langsung di WA nomor dia, aman. Iya, langsung sama dia, habis ini langsung di-share lagi ya di grup ya. M-nya M apa deh? Pokoknya habis Zoom meeting ini kita tutup nanti, dia langsung di-share ulang ya kaosnya ya. Kalau bisa yang ngesin tapi nggak nge-reply itu di ini aja. Ngesin tuh kan yang dia ngirim. Ngesin tapi nggak nge-PC anak MBN 6 gitu, kalau bisa langsung di chat aja. Oh, siap. Iklan. Dibantu lah ya. Soalnya untuk moderator emang ada diskon khusus biasa. Iya. Pendiri MBN gua. Oke.
Lanjut. Membeli sama dengan berdonasi. MBN 6, ada pertanyaan ayo? Atau ada tambahan nih dari yang lain-lain? Banyak nih yang masih diam-diam nih. Para Dila juga belum ngomong. Udah loh tadi ngomong. Ya, nggak usah nyolot. Ongkir ke Papua dong, diskon. Ongkir ke Papua, oh bisa. Nanti malah dibawain. Beda loh Papua sama Papua Barat. Terakhir aku cek ongkirnya, kalau ke Papua kaosnya kan 100.000 tuh. Ongkirnya kalau ke Papua ya jadi 450. Oh my God. Donasi. Orang mau jualan itu bukan ongkirnya tuh biar nggak sendiri tuh. Lalu Besar baru. Nggak apa-apa Kak, lebih murah kok daripada buat beli tiket ke Jogja ngambil. Ayo, sambil MBN 6. Banyak duitnya. Alasan lu dia. Abi mau tanya. Ika. Ilham. Pematerinya udah selesai, Pak Mas? Siap. Materinya nggak akan pernah selesai, Mi. Masya Allah. Pendiri MBN harusnya beli 2 baju. Sayangnya MBN langsung didirikan atas titisan Nabi ya dan Tuhan langsung ya, jadi nggak bisa. Ayo, kok sepi nih? Andra nih biasanya rame kok diem-diem aja, Andra. Katanya udah dapat kerja. Kelas saya belum Mas, saya masih pengangguran, masih kuliah Mas, ulang capek. Udah kenal kerja. Saya nggak ngerti Mas, mau ditanya apa Mas? Udah bingung lulus Mas kok. masalahnya. Kapan nggak bingung? Ya, tahu Mas. Saya ini bingung Mas. Saya bingungnya pertama Mas ya. Pertama Mas-masnya nih bahasanya tinggi banget Mas. Jadi bingung saya Mas. Mengelola di otak saya nih. Apa diomongin ini? Bodoh kau Ndra, bodoh. Kau itu ngejek retorika orang, tapi kau sendiri juga retoris, Dra. Bodoh kau, Ndra, bodoh. Wah, banyak kali wah. Lagi ke bodoh. Oke, paling aku balik ke Intinya Maya gini nih, aja Mas, beli aja lah. Oh, gimana? Gimana, Ndra? Kok nggak Baju jadi? MBN dibeli dulu Mas. Mas Dama. Kau nanya aku, kau. Kak Nancy, ya kan? Oke. Ayo. Aduh, pada open mic tapi dimatiin lagi. Gak ada. Maya nih, Mai. Di-review dulu aja, Mas. Tadi materinya apa yang disampaikan. Aduh, di-review nih. Biar maksudnya kepancing lagi. Nanti terakhir. Kan kita nggak lupa, kita di sini punya pemateri, Mi. Nah, kita tanyakan sama materinya. Mai, muncul, Mai. Mai. Nah, kan tadi kan udah beberapa tuh udah pada mulai memaparkan lah ya, udah pada memaparkan soal pandangan masyarakat adat tuh gimana ya. Ada poin yang sama nih yang dipaparkan antara Maya, Sandi, Umi, dan Sukma. Itu soal identitas. Nah, soal identitas nih, Mai. Jadi sama nih. Maya juga bahas nih soal identitas masyarakat adat itu kayak gimana kan. Mereka harus, kalau Sukma tadi bilang punya pengakuan. Kalau Sandi kan berarti dia secara inherentnya, berarti secara antroposentrisnya. Kemudian kalau Umi itu kan dia bahas soal permasalahan yang memang benar-benar
asli dari masyarakat itu sendiri dan mereka punya jalan keluar. Nah, kalau kita coba ulik lagi, Mai. Kita coba ulik lagi. Sebenarnya kalau identitas itu sendiri nih, misal identitas masyarakat itu pudar nih, bukan hilang nih ya, pudar. Apakah kemudian dia bisa dikembalikan menjadi masyarakat adat atau malah diklasifikasikan bukan lagi sebagai masyarakat adat, Mai? Misal nih, Kokoda misalnya. Kokoda kan pada dasarnya mereka punya adat sendiri, punya hukum yang berlaku, itu kan secara tradisional. Tradisional dalam artian positif lah ya. Nah, itu kemudian banyak akulturasi budaya yang masuk, kemudian udah mulai interaksi dengan orang luar banyak segala macam. Nah, apakah kemudian dia akan tetap digolongkan sebagai masyarakat adat atau gimana nih? Karena kan dengan begitu berarti kan kita nih secara subjektif yang menggolongin mereka. Tapi kalau dari sudut pandang identitas itu tadi, apakah mereka tetap akan dipandang sebagai masyarakat adat atau enggak, Mai? Gimana, Mai? Kita buka obrolan diskusi baru nih. Oke. Nggak nanya ke Maya aja dong kok itu. Kan dibuka dulu, Mai. Iya. Kalau identitas itu hilang, nyetok, Mas. Terus balik. Iya nggak ya? Kalau nggak apa-apa, Mai, nggak usah basic data, menurutmu aja. Iya. Menurut Maya. Karena identitas itu kan nggak hanya sekadar kayak pengakuan diri, budaya, bahasa juga identitas toh. Agama mereka juga agama identitas, nggak agama yang udah diakui, tidak, tapi kan agama identitas. Terus juga kebudayaan segala. Ketika itu balik, menurut Maya itu bakal tetap menjadi masyarakat adat karena mereka kembali memenuhi ini indikator-indikator mereka sebagai masyarakat adat. Tapi itu diakui negara atau tidak mereka sebagai masyarakat adat. Tadi Maya ada juga baca sekilas itu di undang-undang desa itu mereka nggak menyebutnya, tidak menyinggung sama sekali masyarakat adat, tapi yang mereka singgung adalah desa adat. Ketika masyarakat adat itu dikatakan masyarakat adat adalah ketika terbentuknya desa adat. Sedangkan desa adat itu prosesnya banyak, ada 3 tahap dan sangat panjang. Salah satu yang harus dilalui adalah pengakuan dari kepala daerah. Oke, ketika identitas itu balik kepada diri mereka, ya Maya mengakui mereka adalah masyarakat adat karena kembali ada agama yang mereka anut sesuai ajaran, ada kehidupan ekonomi yang mereka jalankan sesuai yang mereka percayai, sistem pendidikan yang mungkin lebih berbasis komunitas, nggak luar. Dan itu kembali masyarakat adat, tapi pengakuan secara luasnya sih yang saya pikir itu bakal menjadi permasalahan di sana. Gitu, Mas. Itu. Mas. Oke, makasih, Mai. Nah, kan jadi kebuka nih. Nah, sekarang gantian. MBN 6 nih. Aku pengen, dari tadi kan MBN tua mulu kan yang ngasih pendapat. Pendapatnya sekarang dari MBN 6. Belum berangkat, nggak masalah. Kita kan pengen ngeliat nih. Pandangannya gimana nih, MBN 6. Kan sering nih kita lihat. Bisa jadi nih, kita nanti MBN 6 nanti pas sudah sampai sana kan, lah kok nggak adat-adat banget. Nah, bisa jadi kan. Nah, kemudian kita harus menetapkan ya apakah ini kemudian tetap menjadi masyarakat adat atau enggak gitu kan. Nah, kalau menurut teman-teman MBN 6 gimana tuh? MBN 6 nggak mau tanya lah. Selamat datang Mbak Nancy dengan segala kesibukannya. Ayo, MBN 6. Ayo, Bah. Ayo. Yo.
Mana tahu bisa jelasin daerahnya itu kan ada masyarakat adat, kan bisa dijadiin penjelasan berdasarkan fakta lapangan gitu. Kan berbagi ilmu. Paksi itu mungkin Paksi ini. Anaknya kayaknya penasaran banget gitu kan. Daya kuriosnya tinggi. Paksi. Krik. Ayo. JJ. Ya, Bang. Diminta Mas Damas buat tanya tuh, J. Ini tanya kan bukan ngasih ini pandangan tentang masyarakat. Boleh, nanya boleh. Nanya boleh. Gas. Apa ya? Ini sih aku mau nanya tentang, aku tuh pernah dengar ini Bang, apa hubungan masyarakat adat dengan perempuan adat. Nah, itu tuh maksud dari, kan setahu aku nih Bang, perempuan adat itu kan hampir sama lah ya punya hak dengan masyarakat masyarakat adat. Cuman kalau untuk perempuan sepengetahuan aku nih, perempuan adat tuh belum mendapatkan pengakuan dalam produk hukum nasional kayak masyarakat adat gitu lah. Jadi kayak dia belum mendapatkan pengakuan gitu dari negara atau kayak mana, aku juga belum paham. Nah, mungkin kakak-kakak yang di sini bisa jelasin sedikit kayak perbedaan antara perempuan adat sama masyarakat adat tuh kayak mana sih Kak? Kenapa perempuan adat tuh belum diakui gitu dalam hukum nasional gitu secara khusus atau eksplisit? Gitu sih. Langsung aja open mic yang mau jawab, silakan. Maya. Semuanya dengar pendapat yang lain dulu lah lagi gitu. Ayo teman-teman. Aduh. Ini apalagi teman-teman dari hukum ya, mungkin lebih paham. Kalau saya pribadi sih belum tahu menau soal posisi perempuan di hukum masyarakat adat seperti apa. Karena undang-undang soal masyarakat adat aja tidak jadi untuk masuk prolegnas 2021 oleh DPR RI, dan MBN harus menyatakan sikap untuk menentang Golkar. Siap, laksanakan. 01. Sandi. Woi. Ya. Kenapa, Bang? Bung? Bisa dijawab tuh, Sandi, soal gimana posisi perempuan adat, apakah perempuan adat itu punya hak yang berbeda dengan masyarakat adat, apakah kemudian itu juga dilindungi dengan hak-haknya, karena sampai sejauh ini kan belum ada tuh hukum yang benar-benar jadi rujukan. Sampai sejauh mana sih perempuan adat itu dilindungi dalam perundang-undangan atau pandangan soal itu, gitu kan? Ya, gini ya, singkat pengetahuan saya gitu. Ini jelas nggak sinyalnya ya? Putus-putus ya? Jelas. Enggak, jelas. Oke. Gini.
problematika gender itu sebenarnya pengakuan ya, lebih ke pengakuan itu sebenarnya bukan terjadi hanya di masyarakat adat, tetapi di masyarakat perkotaan, masyarakat desa yang notabene yang masyarakat urban atau lain sebagainya, itu masih terjadi. Kayak misalkan saya kasih contoh begini, ada satu kasus gitu, itu tentang petani udang di Jawa Barat gitu. Perempuan itu dikatakan di KTP-nya statusnya ibu rumah tangga. Tapi kalau kita analisisnya seperti ini, misalkan kita lihat dengan pembagian kerja dan porsi kerja antara laki-laki dan perempuan gitu. Itu sebenarnya kan kalau saya bilang itu akar dari domestifikasi perempuan gitu. Nah, tuh, itu jadi selama hampir 16 jam itu masyarakat di Jawa Barat yang petani udang itu tadi, perempuannya itu mengolah udang, sementara petani nelayannya yang itu laki-lakinya itu pergi ke laut gitu. Nah, ketika panen itu hasilnya sungguh menakjubkan gitu. Kira-kira dalam satu keramba itu terdiri dari 4 keramba ya, itu yang luasannya 10 kali 15 gitu, kira-kira kurang lebih gitu. Itu hampir 70 juta itu penghasilannya. Dan bayangkan saja ketika menurut hukum gitu mereka bercerai gitu, akhirnya kan aset-aset dari itu atau hasil dari kerja-kerja perempuan itu tidak diakui secara hukum gitu untuk menjadi hak warisnya misalkan. Nah, karena itu tadi, karena masih dituliskan sebagai ibu rumah tangga gitu. Bahkan itu sempat kita audiensi ya di Jawa Barat itu tepatnya di daerah dekatnya Banten sana lah gitu. Itu DPR pun dia ngomong bahwa ya definisinya istri nelayan ini apa gitu. Ya tetap ibu rumah tangga gitu. Gitu, karena pengakuan negara hari ini pun gitu itu masih sangat ini disebut patriarkal banget gitu. Nah, jadi kalau perempuan adat ya itu. Kalau lebih jauhnya ya kita bisa lihat gitu bagaimana pernikahan monogami gitu ya, yang itu menyebabkan aset atau warisan itu diturunkan kepada laki-laki. Nah, jadi bentuk pecahnya komunal primitif gitu. Itu menurutku sih, dan itu problem itu sampai sekarang itu masih ada gitu, nyata gitu. Nah, jadi dulu perempuan yang dia meramu gitu, laki-lakinya berburu kemudian menumpuk aset gitu. Terus ketika itu ada suatu perubahan sosial gitu singkatnya gitu, terus kemudian yang diakui adalah hak warisnya adalah anak dari para laki-laki gitu. Akhirnya ketimpangan gendernya ada di situ gitu. Dan sampai sekarang masih diakui gitu, keberadaannya, eksistensinya masih nyata. Mungkin aku lebih merujuk ke situ ya, kawan-kawan. Mungkin ada yang lain. Ada yang lain, teman-teman? Iya, nih ada yang nanya, yang ngomong tadi siapa ya kan? Yaitu Sandi, Ketua MBN PA. Itu Faradila. Apa kau? Mau dekatin kau? Iya, Sandi yang mantap. Ngomong, jangan cuma chat. Ayo, ada yang lain lagi? Bagus nih isunya soal hak perempuan adat. Berarti sampai sekarang tuh perempuan adat tuh masih ini ya Bang, mengalami kayak ketidaksetaraan gender gitu. Ayo. Kalau aku mau jawab ini sih, itu juga tergantung hukum adat setempat itu seperti apa. Karena nggak semuanya masyarakat adat itu benar-benar ada diskriminasi soal gender gitu kan, ada ketidaksetaraan. Bahkan mungkin dalam beberapa masyarakat adat, terutama yang saya baca ya literaturnya di Afrika, itu malah memuat unsur-unsur yang matriarki gitu kan, bahwa wanita itu benar-benar jadi kelompok yang dominan dalam masyarakat adat tersebut. Jadi malah dia yang mendiskriminasi laki-laki, itu bisa jadi. Namun sebenarnya sebelum membahas soal perangkat undang-undang yang membahas soal perempuan adat, undang-undang yang membahas soal masyarakat adat aja masih bentuknya RUU sampai sekarang. Belum ada pembahasan sama sekali dan belum ada bahasan. Jadi sebenarnya ini jalan panjang perjuangan untuk
membela hak-hak masyarakat adat melalui sistem hukum negara. Sejauh ini belum ada. Paling ada cuma LMA doang kan yang melindungi, kayak lembaga masyarakat adat. Jadi belum ada J. Mungkin JJ ini sebenarnya kan udah baca lah, mungkin bisa share aja gitu kan soal kamu dari hasil bacaan tuh tahu apa aja, poin-poinnya apa aja lah, sharing aja di sini gitu J. Ya kalau aku sih kemarin tuh sempat baca sekilas doang sih Bang di Instagram kan. Nah itu dia tuh kayak pembahasannya itu tentang masalah perempuan adat yang haknya itu belum mendapatkan pengakuan gitu secara hukum juga gitu, secara khusus dan eksplisit juga gitu. Kayak misalkan tadi yang udah disebutin sama Bang Semanggi. Nah itu aduh maaf. Nah itu kayak misalkan hak perempuan adat atas kedaulatan pangan dan energi itu tadi itu kan juga kayak belum diakui, sedangkan zaman dulu tuh kan memang lebih banyak perempuan adat tuh yang kayak melakukan kegiatan kayak kamu terus ya berkebun juga atau mana gitu juga kan. Nah itu doang sih yang yang sekilas aku baca doang gitu, terus kayak hilangnya hak perempuan adat atas pengetahuan gitu. Terus kayak ya itulah Bang, pokoknya aku juga nggak terlalu tahu, makanya aku tadi nanya gitu. Hah? Udah. Oke. Jadi nambahin ya. Sebenarnya benar yang dibilang Mas Adi ya. Jadi memang kondisi-kondisi tentang hak-hak perempuan adat ini dibahasnya belum benar-benar nyampe secara global kayak kita bahas masyarakat adat. Tapi apakah itu pernah dibahas ataupun pernah dirumuskan? Jelas iya. Ya, pasti itu untuk skala nasionalnya ada di RUU Masyarakat Adat. Itu ada. Aku kalau nggak salah punya sih poin khususnya soal masyarakat adat itu, kalau nggak salah aku pernah baca Bu Rika Sombolinggi, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nasional, itu ngerilis satu deklarasi, satu poin penting khusus tentang perempuan adat dan hak-haknya itu ada. Karena apa? Intermezzo aja ya, dari UNDRIP, UNDRIP, jadi United Nations Declaration of Rights of Indigenous People. Jadi deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat itu ternyata ada poinnya sendiri. Jadi poinnya itu yang tadi saya sempat cari ya, soalnya saya sempat lupa. Itu ada tentang hak-hak perempuan adat itu ada satu bab sendiri, dan itu secara khusus itu soal particular attention and empowerment to economics and social condition. Jadi PBB itu deklarasi itu yang di UNDRIP tahun 2007 yang udah disepakati oleh 144 negara kalau nggak salah, nanti mungkin bisa dikoreksi. Itu secara khusus itu bahas perempuan adat itu soal particular attention, jadi atensi secara khusus dan empowerment dan pemberdayaan perempuan, terutama untuk economics dan social condition. Jadi utamanya secara global itu perempuan adat itu atensinya harus diangkat karena mereka punya kemampuan untuk memberdayakan komunitasnya atau komunitas adatnya sendiri dalam hal ekonomi. Kayak misalnya nih, banyak kan mama-mama di Papua kan bikin anyaman sendiri, mereka toko sagu juga mereka aktif di situ. Secara ekonomi mereka benar-benar bisa berdaya dari situ, dan juga benar yang dibilang Mas Sukma tadi. Jadi perempuan adat juga jadi punya power di kondisi-kondisi sosial komunitasnya. Sebenarnya udah dibahas itu soal perempuan adat. Nanti bisa di-share lah. Ntar aku share lah di grup RUU Masyarakat Adat. Itu menitik beratkan hak-hak
perempuan adat itu di mana-mana aja. Itu yang dikeluarkan statementnya oleh Aman, utamanya dibahas langsung sama Kak Sombolinggi, Ketua Aman. Itu nanti bakal kita share. Oke. Udah masuk waktu-waktu krusial nih di akhir-akhir diskusi. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi lah, nanti kita bakal bahas bareng untuk closing kan. Oke. Lagi-lagi dari MBN 6 atau dari yang lain sih, boleh sih. Silakan, terakhiran. Tuh, Jin, siapa Jin? Andra. Andra, tanya Andra. Yang kemarin kamu tanya. Oh, si Raka. Halo, Sepertinya Raka. saya tidak ada, Mas. Tadi kayaknya Raka mau tanya ya, kalau nggak salah. Tadi di chat katanya Raka mau tanya. Ada. Iya, Raka katanya mau beropini juga. Nih, aku mau nanya nih Bang. Tadi kemarin sempat diskusi sama Tuhardi sama Andra juga nih. Halo. Muncung Raka ya, muncung. Nah, jadi, halo, kedengaran nggak Bang suaranya? Dengeran. Oke. Silakan Raka. Ini Bang, kalau tadi kita, kalau misalnya saya pakai literasi dari Andrew Robinson yang dia mendikotomikan dari adanya, dia menganggap dia punya epistem lokal sendiri. Nah, sedangkan kebudayaan baru atau epistem di luar daripada itu mencoba datang untuk menghancurkan epistem lokal yang sudah ada. Kalau kita contoh realitas hari ini kan bagaimana masyarakat adat hari ini nasibnya semakin hari semakin tergerus dan hampir banyak yang sampai bahkan melakukan urbanisasi ke kota-kota karena posisinya tanahnya mereka sudah tidak ada atau pengetahuan sistem lokalnya mereka sudah dihancurkan dengan pemikiran-pemikiran baru. Nah, lantas posisinya kita sebagai seorang ini ya mahasiswa KKN lah, atau kalau bahasanya mahasiswa yang ingin melakukan pemberdayaan masyarakat ke sana nantinya, dalam artian kita kan semuanya berada di posisi yang dilematis. Di satu sisi kita bahwasanya kita ke Papua, kita kan pasti menemukan sedikit banyaknya epistem lokal yang ada di sana dan bertahan, meskipun aku yakin sudah terancam punah karena balik ke itu tadi, bagaimana epistem baru ini dalam wujud realnya itu adalah negara yang hingga detik ini tidak mengakui keberadaan masyarakat hukum adat melalui undang-undang. Karena saya rasa kalau pengakuan di dalam undang-undang dasar pun hanya sekedar mengakui tapi tidak turun ke dalam general normnya. Kalau kita menganggap bahwasanya undang-undang dasar sebagai granum atau norm dasar, itu kan samanya suatu tipe muslihat negara untuk mengakui, hanya sekedar mengakui tapi tidak memberikan perdakan pelindungan serta menjamin hak-hak dari masyarakat adat itu sendiri. Nah, sehingga bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa KKN yang dan di satu sisi kita bagaimana caranya bisa agar epistem lokal mereka tetap bertahan di tengah tantangan atau epistem baru yang semakin hari semakin menggerus kebudayaan mereka. Karena kalau lagi kita melihat sedikit banyaknya kebudayaan hari ini hanya sekedar destinasi pariwisata, itu kan tidak lebih dan tidak kurangnya karena nilai-nilainya itu udah mulai tergeser karena nilai-nilai baru. Nah, sehingga lantas apa yang harus dilakukan dalam artian tetap masyarakat adat ini hidupannya masih bisa bahkan kalau kita melihat justru bagaimana cara hidup masyarakat adat, justru itu pola hidup yang paling baik hari ini ketika baru sekarang kita udah betul-betul merasakan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, sedangkan ketika kita melihat paradigma masyarakat adat dalam melihat alam, bagaimana prinsip kebutuhan bukan sesuai keinginan, itu kan suatu hal yang baik. Nah, cuman lagi dan lagi karena adanya kepentingan,
alhasil kebudayaan mereka yang awalnya baik, nah mulai tergerus. Nah sehingga apa yang harus kita lakukan lebih tepatnya yang berada di posisi tengah-tengah kita ini sebenarnya, dengan memang watak kita sebagai seorang berjuang yang ragu dan bimbang di tengah ini semua. Kita melihat sistem lokalnya mereka yang sangat baik tapi mulai tergerus. Nah, tapi di satu sisi lawan kita ini terlalu besar, yaitu negara. Nah, mungkin itu Bang pertanyaan. Oke, menarik ya. Langsung aja kali ya. Siapa? Ayo. Halo. Sinyal Bang, keputus tadi. Sinyal. Oh. Iya, jelas kok Raka. Oh, ya tadi sempat. Nah, mungkin itu aja sih Bang pertanyaannya dari hasil diskusi sama Suhardi sama Andra kemarin yang dipertanyakan bagaimana sih apa yang harus kita lakukan agar ekosistem lokal mereka masih tetap bertahan atau masyarakat adat masih tetap bisa survive di tengah negara hari ini yang semakin menunjukkan watak aslinya sebagai antagonisme kelas di tengah tidak terdamaikannya kelas-kelas. Oke. Menarik nih, berarti termasuk gimana andil MBN juga nih, ya kan? Ayo, silakan. Materi itu lu jawab dulu itu. Maya nih, iyalah, Mai. Cidatmu itu Ayo, loh, Mai. Tetap pertama harus kamu dulu yang jawab, Mai. Gimana, Mai? Tuh, caranya. Mas, boleh diulang nggak? Tadi putus-putus. Raka, coba dong diulangin pertanyaannya untuk Mbak Maya. Oh, pertanyaannya. Yes, ya. Untuk Kak Maya, kuulang nih. Nah, jadi pertanyaanku sederhananya seperti ini. Kira-kira bagaimana masyarakat adat bisa survive dan kita sebagai sesama mahasiswa itu, kita sebagai mahasiswa yang melakukan KKN di sana, yang melakukan pemberdayaan di sana, nah bisa membantu masyarakat adat tetap bertahan di tengah tantangan negara hari ini yang hingga detik ini tidak mengakui keberadaan masyarakat adat dan bahkan semakin menjadi aktor utama di balik hilangnya masyarakat adat. Karena kalau kita melihat di beberapa contoh di wilayah, di daerah-daerah kan lagi dan lagi masyarakat adat yang negara yang melegitimasi untuk tergesernya masyarakat adat atau masyarakat adat kehilangan tanah-tanahnya akibat diberikannya izin untuk korporasi untuk melakukan usahanya di situ. Nah, sehingga kita sebagai seorang mahasiswa yang berjuang si kecil yang ragu dan bimbang ini, nah bagaimana caranya kita masih bisa membuat masyarakat adat survive di tengah tantangan yang dilakukan oleh negara yang sampai sekarang ini udah mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kelas penindas. Nah, mungkin gitu, Bang. Jelas nggak tadi? Sorry agak sinyal tadi. Ya, sip. Gak sama Mai. Langsung Mai. Terima kasih Raka. Terus ini juga kayaknya lebih tepat kalau misalnya jawab pas kita pembahasan ini ya, bagian pemberdayaan. Dan juga tentunya kalau misalnya masalah kayak gini survive atau nggak survive-nya nggak hanya kita aja yang bergerak, karena kita juga butuh kekuatan dari masyarakatnya itu sendiri. Contoh kasus ya kayak Kokoda, kita yang nggak tahu sih usaha kita udah maksimal atau nggak, tapi kita yang berusaha ingin mempertahankan keberadaan mereka dan juga ingin memberikan wawasan adat kepada mereka, tapi merekanya yang nggak survive itu juga nggak menghasilkan. Nah juga sedikit memberi info. Kenapa ini saya bilang sih lebih tepatnya dibahas ketika kita nantinya semoga ada
cicus masalah pemberdayaan, itu kan kalau dalam pemberdayaan itu kan ada dua aspek. Ini sedikit memberikan info, yaitu aspek dari power, kekuasaan, dan juga kekuatan. Nah, kekuatan itu tidak kita yang memberi, tapi itu kekuatan dari masyarakat. Itu adalah apa yang soft skill, apa yang masyarakat bisa berikan kepada adatnya, kepada kelompoknya, dan juga power itu adalah kita dan masyarakat itu seperti advokasi atau juga seperti berkoar-koar memberi memberi info kepada masyarakat di luar sana tentang masyarakat adat. Intinya itu di sini tidak hanya kita yang bergerak, karena kita juga membutuhkan elemen masyarakat adatnya juga, mau atau enggak mereka mensurvive masalah adat, karena juga kita tidak sepenuhnya mengetahui hal kebudayaan yang mereka jalankan, karena itu sudah mereka yakinin ribuan ratusan tahun. Kemungkinan kita mengkulik itu pun hanya sekedar ya apa yang sudah kita ketahui, tidak sedalam apa yang mereka tahu. Jadi itulah di sana kita membutuhkan kekuatan dari mereka, kemudian kekuasaan yang kita berikan yaitu membukakan jalan ataupun akses dan juga advokasi gitu. Silahkan yang lain. Oke. Jadi banyak ya aktor-aktor terkait. Tapi tetap aktor utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Itu kalau dari Mbak Maya. Yang lain? Ayo, Mas, aku mau nambah. terakhiran nih. Ayo, terakhiran nih. Mas? Ya? Ya, aku mau nambahkan. Ini kan kebetulan ada teman-teman MBN 6 yang sedang melakukan observasi ya di Batu Lubang. Si Reza sama si Alfiansah ini yang fotonya berdua ini, mereka kan lagi asesmen ke Batu Lubang. Nah, kemudian nyambung dari pertanyaan si Raka tadi kan, ini kan sebenarnya lebih kayak kita harus ngelakuin apa sih di subjek pemberdayaan kita ya kan, ke masyarakat nyampingan itu ntar program-programnya apa aja sih. Nah, mungkin pesan juga nih buat si Reza ya kan yang lagi survei. Jadi pentingnya proses asesmen itu di situ. Jadi kita harus benar-benar bisa menggali kebutuhan masyarakat tuh gimana sih, mereka tuh maunya apa gitu kan. Mereka tuh sebenarnya butuhnya apa. Mereka tuh sudah bahagia belum dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Kadang ada masyarakat adat itu yang pengen justru ya kan bergabung dengan arus lain ya kan, kayak masyarakat sekelilingnya. Kalau Batu Lubang ya mereka pengen lah kayak orang-orang pada umumnya di Sorong Raya gitu kan. Mereka pengen kerja kantoran gitu kan, semisal punya pendidikan yang baik, kemudian pengen punya mobil juga ya kan, pengen sedikit meninggalkan adat mereka. Dan ada juga entitas masyarakat adat tuh yang pengen nilai-nilai adatnya bertahan walaupun di era modern semisal, karena mereka sudah merasa cukup kehidupan yang benar-benar diimpikan mereka itu yang seperti itu ya kan, kayak semisal di masyarakat Baduy Dalam atau di Kasepuan Cipta Gelar semisal ya kan. Nah itu memang harus benar-benar di asesmen dulu mereka maunya gimana. Nah, kemudian kalau semisal mereka itu emang benar-benar pengen mempertahankan kehidupan mereka yang serba adat itu, nah itu berarti dan mereka merasa terancam dengan hadirnya semisal ancaman dari eksternal, semisal negara ya kan, atau invasi dari entitas masyarakat lainnya, imigran ya kan, orang-orang yang urban atau transmigrasi ke daerah mereka ya kan. Nah itu baru teman-teman MBN itu memberikan edukasi ke mereka, yaitu pembekalan gimana sih menghadapi ancaman-ancaman itu ya kan. Soalnya kan masyarakat adat ya mungkin ya kan, mungkin secara pendidikan itu lebih rendah dari teman-teman sekalian gitu kan, makanya butuh ya semacam pembekalan lah, pendampingan ya kan. Nanti kalau semisal ada kasus sengketa tanah ntar bilangnya ke siapa gitu kan, itu contoh kecil semisal. Mungkin seperti itu Raka.
Oke. Dan apa ya, mau nambahin juga. Nancy kok nambahinnya di chat, Nancy. Oke, tak bacain aja ya. Mungkin kalau Nancy itu kan dia menambahkan ya. Jadi gimana caranya biar tetap bertahan adalah dari, misalnya dia ngambil contoh dari suku Baduy gitu kan, gimana masyarakat suku Baduy itu ngajukan ke pemerintah soal wilayah kesukuannya itu nggak dijadikan wilayah pariwisata karena mereka merasa bahwa itu adalah bentuk eksploitasi dan mengancam lingkungan. Jadi kan pada dasarnya berarti kan ketika ditarik dengan pertanyaan awal tadi ya, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu saja apa yang sudah diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri, keinginan mereka itu kita kawal benar-benar bahwa suara mereka, pilihan mereka itu terdengar oleh otoritas-otoritas tinggi atau pengambil-pengambil kebijakan yang ada di negara ini, paling enggak kan gitu. Bukan sebagai penyelamat ya, tapi pada dasarnya dari masyarakat itu sendirilah kemudian mereka akan bergerak dan kita bakal ngawal itu gitu kan. Kalau Nancy sih ngambil contohnya dari situ. Oke, Raka, gimana soal pertanyaan tadi? Oke Bang, sedikit banyaknya sudah terjawab. Mungkin kekurangannya bisa ku baca-baca dari literatur yang udah dikirimkan di grup. Selebihnya terima kasih. Sama-sama Raka. Jadi mungkin untuk beberapa waktu ke depan kayaknya pas ya kita mulai bahas soal pemberdayaan ya, karena pasti akan ada sangkut pautnya soal gerakan-gerakan di MBN soal masyarakat adat, dan terutama yang poinnya adalah yang benar yang dikatakan masyarakat tadi, kita harus ngapain, MBN tuh punya posisi apa dalam prosesnya, itu MBN mau ngapain nanti masyarakat, pokoknya bisa jadi ide untuk ke depan. Oke, Mbak April gimana? Boleh sharing sedikit? Tadi pembahasannya cukup menarik ya, apalagi pertanyaannya Mas Raka. Ini berdasarkan dari hasil pengalaman sebenarnya. Jadi apa sih yang harus kita bawa sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan gitu? Hal yang harus kita pahami, kita ingat, kita jangan sampai terlihat seperti orang pintar di sana. Maksudnya, aku nih agen perubahan, aku nih yang akan memecahkan semua masalah gitu. Itu bahaya di situ. Jadi kalau menurut aku pribadi ya kita melihat apa yang memang menjadi permasalahan mereka di sana, lalu kita menciptakan adanya keinginan mereka untuk berubah. Karena menurut pengalaman kemarin teman-teman, jadi permasalahan di Kokoda itu tidak adanya regenerasi terhadap pemahaman masyarakat adat di sana. Maksudnya adalah anak-anak muda yang harusnya mereka yang melanjutkan terkait informasi-informasi penting masyarakat adat, terkait identitas-identitas mereka sendiri tidak paham gitu. Itu yang sangat amat disayangkan. Karena kemarin saya juga sempat ditugaskan oleh Max Lukma, waktu itu ada pameran, jadi saya juga wawancara gitu. Dan hampir teman-teman yang masih berusia muda itu memang tidak terlalu paham terkait masyarakat adat. Dalam artian, ya mereka sudah terkontaminasi dengan masyarakat-masyarakat modern gitu. Nah, itu kan sangat sayang ya. Beberapa tahun kemudian mungkin masyarakat Kokoda, dalam artian ini kasusnya masyarakat Kokoda, itu ya nggak ada yang menerusi lagi gitu. Nah, jadinya penting banget untuk kita lakukan regenerasi terkait pemahaman masyarakat adat itu sendiri. Kalau kemarin teman-teman MBN 2 sempat melakukan pelatihan-pelatihan tapi bukan terkait masyarakat adat karena masalah di sana itu sangat cukup banyak. Jadi mungkin nanti bisa dicontoh oleh teman-teman nih pendekatannya kepada anak-anak muda. Ini mereka pemahaman terkait masyarakat adatnya gimana, tapi ya nggak langsung utuk-utuk panjang langsung diberikan materi seabrek itu ya kan. Lagi-lagi kita bagian dari mereka sehingga mereka bisa paham, oh kayaknya memang harus berubah sih. Oh iya, kayaknya memang identitas dari
masyarakat kami tuh ini gitu, ini yang harus dikuatkan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga kestabilan perubahan itu terjadi. Jadi ketika teman-teman MBN 6 insya Allah yang ke sana nanti akan pulang, identitas itu masih ada gitu. Nggak cuma utuk-utuk ada waktu kita ada di sana doang. Nah ini yang dialami sih. Ini yang dialami MBN 1, MBN 2. Waktu MBN 2 datang ke sana, ternyata kebiasaan-kebiasaan mereka yang dulu itu ada lagi gitu. Dan kayaknya ini juga akan dialami oleh MBN 3 kayak gitu. Nah ini tantangan yang besar dan nggak usah ribet-ribet banget karena untuk merubah maksudnya untuk mengembalikan keinginan terhadap identitas masyarakat adat itu butuh waktu, jadi butuh sabar juga gitu. Yang terakhir adalah seni komunikasi. Itu sangat penting, dan tadi saya setuju dengan masukan dari Mbak Nancy terkait gimana sih masyarakat Baduy itu mengutarakan apa yang mereka inginkan. Karena banyak banget masyarakat adat yang mereka itu masih sistemnya top down. Maksudnya adalah ketika pemerintah mengatakan A, mereka mengikuti gitu, ya udah gitu, nggak ada komunikasi partisipatif yang terjadi. Nah ini nanti teman-teman yang Mas Reza Alfiansyah dan temannya itu bisa lihat, oh ini kayaknya di Batu Lobang ya sekarang Batu Lobang ini ternyata pemerintah desanya udah bisa ngobrol nih, ternyata mereka udah gini nih, atau oh kayaknya enggak nih, kayaknya pemerintah desanya cuma manut-manut aja nih, kita harus lihat juga gitu gimana komunikasi partisipatif itu terjadi. Dan yang terakhir adalah kita datang ke sana menjadi bagian dari mereka, menjadi keluarga dari mereka, dan kita nggak harus utuk-utuk, pokoknya programnya ini harus selesai, enggak. Kita lihat aja masalah-masalah mereka terjadi apa, dan pelan-pelan kita rubah, pelan-pelan kayak gitu. Mungkin itu saja sih tambahannya. Masya Allah, ini materinya keren banget, Maya. Makasih Mas Damas. Sama-sama, April. Bagus banget ya. Ya, itu tadi ya. Ya, dalam pemberdayaan kita juga harus tahu tekniknya juga ya. Dan benar yang dibilang sama Mbak April ya. Jadi emang salah satu dosa terbesar dalam pemberdayaan adalah menganggap diri kita itu pahlawan. Kenapa pemberdayaan? Mungkin untuk waktu-waktu ke depan kayaknya udah mulai urgent ya. Kita bakal bahas soal pemberdayaan ya. Biar gimana sih tadi yang kayak tadi yang udah aku bilang ya. MBN ini perannya ngapain aja gitu kan. Terus pola-pola pemberdayaan yang mau MBN usung itu gimana gitu kan. Jadi karena banyak banget ya tadi kita ketika bahas masyarakat adat, mau nggak mau kita juga akan membahas soal MBN ini mau ngapain gitu kan. Pokoknya stay tune lah, minggu depan kita bakal ada lagi, cuman topiknya belum tahu ya nanti ya. Cuman itu bakal jadi PR besar ya. Kita bakal membahas soal pemberdayaan dan itu bakal banyak diskusi tuh. Makasih banyak Mbak April. Jadi berhubung kita udah di ujung waktu nih, Justice pada minggu kali ini, makasih banyak ya buat kawan-kawan yang sudah hadir dari awal ya sampai akhir. Jadi seru banget ya materi malam ini ya, dari mulai kita ngerti lah gimana sih kriteria sudut pandang, kemudian apa itu masyarakat adat secara objektif maupun secara objektif dari identitas mereka sendiri, kemudian apa-apa aja yang kemudian menjadi urgensi dari masyarakat adat, kemudian apa sih yang dihadapi oleh masyarakat adat, kemudian apa sih yang kemudian menjadi poin atau urgensi yang masyarakat adat itu perjuangkan gitu, utamanya yang tadi kayak dibilang Mas Sandi soal masyarakat adat nggak akan jauh-jauh soal tempat tinggal mereka gitu kan. Mereka akan jadi, kalau bahasanya Aman dan PBB itu guardian of the forest gitu kan, karena kebanyakan mereka hidup di wilayahnya yang terutamanya hutan ya tuh, atau nggak selalu hutan sih, tapi mereka bakal selalu bergantung tempat di mana mereka tinggal, pengetahuan soal masyarakat adat juga gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Maya, banyak banget informasi yang bisa kita dapat ya.
mungkin kita tutup ya diskusi untuk Justisus pada minggu kali ini. Minggu depan akan ada lagi. Oh iya, sekali lagi dari kami semua nih, kita minta kritik dan sarannya ya. Bang, Justisus kayaknya perlu agak segar nih bahasanya, kayaknya ke depan perlu bahas apa lagi nih, atau Bang kayaknya urgent sih kalau kita bahas apa. Pokoknya kita jadikan ini sebagai acara mingguan kita lah, sarasehan lah, ngobrol-ngobrol bareng gitu kan, sharing, agenda sharing kita. Pokoknya masukan-masukannya sangat ditunggu lah dari teman-teman semua. Oke. Dari saya mohon maaf banget lah ya kalau banyak kata-kata yang tidak pas.